mujahadah nafas ini sebuah usaha atau bentuk-bentuk usaha mendiagnosa diri kita sendiri, menganalisa diri kita sendiri supaya bersih agar bahagia. Dasarnya apa? Dasarnya dalam surat Wasyamsi wa duhaha jelas bahwa orang yang telah membersihkan jiwanya ini akan bahagia, beruntung. Dan barang siapa yang mengotorinya, waqad khaba, maka sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa. Nah, ini yang berarti yang penting perlu kita ketahui adalah apa yang membuat jiwa kita ini kotor, hati kita ini kotor. Nah, ini penting kita ketahui. Nah, ini sama lagi, ini Imam Ghazali juga mengulang lagi bahwa barang siapa yang tidak mengetahui pakaiannya, maka dia dimungkinkan tidak bisa menghilangkan kotoran. Nah, ini sama saja. Ini istilahnya perumpamaan Al-Ghazali dalam membangun argumen tentang pentingnya penyucian jiwa. Jiwa kita dibersihkan. Jadi ya memang manusia kebanyakan tidak sadar bahwa hal-hal yang bersifat ruhani yang bisa membuat hati atau jiwa kita semakin kotor. Oleh karena itu Al-Ghazali mengajak kita semuanya, menganjurkan kita kalau kita ingin mencapai kebahagiaan, maka pertama-tama bersihkanlah jiwamu itu. Bersihkanlah jiwamu dari kotoran-kotoran yang dapat mengganggu atau menghalangi cahaya ilmu atau cahaya dari Tuhan. Nah, dalam rangka membersihkan itu, maka mari kita mengenali jiwa kita masing-masing. Nah, ini dalam Al-Quran dijelaskan, ini sesungguhnya aku, Kholikun, menciptakan dasyaron manusia min tinin, dari tanah liat. Fa'idha sawaitu, ketika aku telah menyempurnakan bentuknya, dan aku wanafakhtu fihi, dan aku telah meniupkan min ruhi, dari rohku. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian bentuknya sudah selesai, maka Allah meniupkan rohnya. Ini roh ini nanti kalau kita bahas kita bahas mendalam, ini bisa sebenarnya, cuman kategorinya nanti agak perlu proses yang panjang, karena ini terkait dengan konsepsi panteisme seperti itu, konsepsi wahdatul wujud dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah bahwa Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita roh, min ruhi, dari rohku sendiri. Artinya berarti ada serpihan roh di dalam manusia ini. Makanya nanti ada penjelasan juga. Fanabih, maka ingatlah bahwa sesungguhnya annal insan, sesungguhnya manusia iku makhlukun, ciptaan, min jismin, dari jisim, mudrikun, yang memiliki penginderaan, bil basori, dengan penglihatan, wa nafsun, dan jiwa, mudrikah, penginderaan, bil akli, dengan akal, wal basiroh, dan hati, la bil hawasi, dengan tidak panca indera. Wa adhafa jasadahu ilatin, dan jasad manusia disandarkan atau dicondongkan dengan penggambaran tin. Wa ruhuhu, dan rohnya manusia, ila nafsi, pada zatnya Allah atau jiwanya manusia. Wa arada birruh ma na'ni an-nafs. Dalam ayat tadi
dalam ayat tadi itu surat As-Sad ya, bahwa ruhi itu maksudnya adalah jiwa. Jadi jiwa kita ini sebenarnya juga jiwanya Allah ya. Munabihan lil arbabil basair, sebagai pengingat bagi orang-orang yang memiliki penglihatan hati, an-nafsu al-insaniyah, jiwa-jiwa manusia, minal umuri, dari hal-hal al-ilahiyati yang bersifat ilahiyah. Wa annaha, sungguh jiwa itu ajalu, agung, wa arfa'u, dan lebih mulia, minal ajsami, daripada jisim, al-hissiyati, yang bersifat hissiyah atau zahir, al-aradiyati, yang terbarukan. Walidzalika qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka berkata anir ruhi, tentang roh. Qulir ruhu, roh min amri rabbi, urusan. Jadi soal roh itu urusannya Tuhan. Jadi kita tidak diperkenankan menyoal roh itu ya. Menyoal dalam arti roh diciptakan dari mana, kemudian kalau rohnya Allah sama dengan roh kita, maka roh Allah siapa lah, itu bahaya. Dalam akidah bahaya. Nah, ini dalam kilas apa yang kita bahas tadi adalah Imam Al-Ghazali pertama-tama menegaskan bahwa ayo kita cari ilmu, ayo kita cari amal sebanyak-banyaknya. Namun catatan Al-Ghazali, jikalau ilmu dan amal itu sudah punya dan sudah dimiliki, alangkah lebih baik kita semuanya mulai membiasakan diri dengan mujahadah. Karena dengan mujahadah kita dapat membersihkan jiwa kita supaya bahagia, bagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Quran. Dan Al-Ghazali juga mengatakan bahwa meskipun jiwa ini kalau dalam bahasa modern psikologi atau psikologi, ini meskipun itu bukan bidang kita, meskipun itu bukan profesi kita, alangkah baiknya kita semuanya yang ingin memperbaiki jiwa kita masing-masing, mulailah belajar tentang psikologi. Karena dengan begitu kita akan kenal dengan diri kita. Di lanjutnya ada ini ya, i'rif nafsaka ya insan ta'rif rabbaka. Wahai manusia, ini sabda Nabi. Wahai manusia, ketahuilah jiwamu, maka engkau akan kenal Tuhan. Kenalilah jiwamu, maka engkau akan kenal Tuhan. Jadi kalau kita ingin ingin mengenali Tuhan, ya maka kita harus kenal dulu diri kita. Artinya sebetulnya kalau kita mau kenal dengan diri kita, artinya mulai menyadari bahwa diri kita ini sebetulnya dekat dengan Tuhan. Artinya kita sebenarnya, kalau boleh ada biasa, Hamzah Fansuri itu pernah membuat puisi, ingat ya. Beliau itu pernah berkunjung ke Kudus, ke Palestina maksudnya, ke Mekah, kemudian pokoknya kemana-mana tempat yang dianggap ada Tuhan ya, Baitul Masjid, Baitul Ka'bah, dan sebagainya. Beliau ternyata kemudian pada akhirnya beliau menyimpulkan bahwa tidak perlu jauh-jauh, sebetulnya Tuhan itu sangat dekat dengan kita, hanya kita tidak merasa itu ya, hanya kita merasa. Karenanya Nabi menyabdakan, wahai kita semuanya, ayo umatku,
kenalilah diri kalian sendiri dulu, maka engkau akan mengenal Tuhan. Jadi logikanya kalau jika kita kenal Tuhan, otomatis kita kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, otomatis kita kenal dengan hati. Jadi, makanya kalau di ilmu tradisi kosmologi ada istilah makrokosmos sama mikrokosmos, dunia kecil dan dunia besar, jagat gede dan jagat kecil. Kalau mikrokosmos berarti diri kita, makrokosmos berarti dunia luar, alam kita dan diri. Nah, sebetulnya kalau menurut teori itu, memahami alam semesta sebetulnya bisa dimulai dengan memahami kita sendiri. Ini anjuran dari Nabi, terus kemudian Nabi pun juga melanjutkan lagi, a'rafukum binafsihi a'rafukum binafsihi. Orang yang paling tahu dengan dirinya sendiri adalah mereka yang paling tahu dengan Tuhannya, atau dia yang paling tahu dengan. Artinya kalau kita sadar bahwa kita ini mengenali ada akal, ada jiwa, ada badan, ada rasa. Kalau kita kenal, maka kita juga akan mengenal Tuhan. Makanya kebanyakan agama itu seringkali ketika berhubungan dengan hal-hal yang bersifat amalia atau bersifat aktivitas ibadah, maka cenderung menganjurkan untuk cenderung sebab akibatnya itu kembali kepada diri sendiri. Nanti lana a'maluna walakum a'malukum, atau laha maka sabat walakum maka sabat. Apa yang kita lakukan adalah apa yang kita peroleh. Ini seperti halnya ini. Jadi kalau jiwa kita dan Tuhan itu kalau dalam bahasa sufi mungkin menyatu atau fana. Kita diajak untuk ke sana. Kemudian lagi wala takunu, ini pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, wala takunu, janganlah engkau atau kalian semuanya kallazina, seperti orang-orang yang nasullaha, yang melalaikan Allah. Fa'ansa, maka Allah pun melalaikan mereka kepada dirinya sendiri. Makanya nggak heran orang kalau mabuk biasanya lupa diri ya. Orang yang menjalankan suatu hal-hal yang bersifat berseberangan dengan agama, rata-rata tidak sadarkan diri. Istilahnya yang kita paham, misalkan mabuk aja, mabuk nabrak tiang tidak sadarkan diri, atau ganja dan lain sebagainya berarti tidak sadarkan diri. Berarti ketika kita tidak sadarkan diri berarti Allah hilang. Berarti kalau teorinya begitu. Jadi kalau kita bermaksiat atau sedang melakukan sesuatu yang dilanggar, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti dalam waktu itu pula Allah nggak ada. Artinya Allah itu berarti oleh kita hilangkan. Artinya yang menghilangkan diri kita sendiri. Hanya secara moral pentingnya mengingat zikir dan lain sebagainya, ingat Allah dalam setiap usaha dan laku kita, ingat Allah dalam setiap langkah kita, itu ya dalam rangka supaya kita selalu dalam kondisi sadar tentang siapa kita, apa tujuan